Di video kali ini aku bakal ajak kalian one day trip ke Margaret River. Ini adalah salah satu area di bagian selatan Perth. Tempat ini terkenal banget sama pantainya yang keren-keren, sama ada beberapa tempat seperti forest dan ada winery juga. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan tonton episode Perth ini. Halo guys, selamat pagi dari Perth. Semoga kabar kalian baik-baik aja. Jadi sekarang sudah jam 6 pagi. Hari ini adalah hari pertama aku bakal explore Perth. Tapi kali ini aku langsung one day trip. Aku bakal pergi ke tempat namanya Margaret River. Jadi itu di area selatan sekitar 1 jam. Aku join one day trip dari kota Perth. Dan nanti bakal balik lagi ke Perth itu sore. Dan ini adalah suasana pagi dari Perth. Sekarang itu di bulan November awal. Yang aku kaget tadi pagi, jam 4.50-an, jam 5 itu udah terang banget kayak gini. Cerah banget. Selisih waktu sama Indonesia tuh cuma 1 jam, jadi di sini sekarang jam 6, di Indonesia itu jam 5 pagi. Aku baru sampai di Perth ini kemarin sore jam 5. Kemarin transit di Singapura, naik maskapai Scoot. Dan kita langsung explore. Aku bakal spend kurang lebih 4 hari di Perth ini. Jadi sebenarnya Margaret River, tempat yang pengen aku kunjungi hari ini tuh, itu tuh area pantai di area selatan. Dan terkenal juga dengan wine-nya. Jadi nanti bakal stop di beberapa tempat. Aku lihat di itinerary-nya itu kurang lebih sekitar 5-6 tempat. Dan nanti juga ada wine tasting, tapi aku nggak bisa karena aku alergi. Jadi mungkin nanti aku bakal lihat-lihat aja. Ya udah, ikutin seluruh aktivitasnya. Dan sekarang aku menuju ke meeting point. Ini jalan kaki sekitar 10 menit dari hotel. It is a pretty busy market, a lot of traffic, a lot of cars, and also just follow the safety sign, walk around the pedestrian path, make sure it is safe. Setelah kurang lebih 1,5 jam perjalanan, tadi di tolnya tuh lurus aja sampai di Bunbury. Ini adalah area, kebanyakan di sini adalah farm. Jadi kita mampir untuk stopover sekitar 30 menit. Jadi namanya adalah Bunbury Farmers Market. Di sini tuh mereka bisa beli makanan, beli kopi, tapi kebanyakan ini adalah pasar-pasar buah gitu. Jadi karena banyak farms, kebun-kebun di pinggiran di Bunbury ini, daerah sini, jadi dijualnya di sini. Mereka kasih harganya tuh harga terbaik lah di sini tuh. Nih, bisa ngopi, bisa beli jus, seger-seger banget. Di sini harga-harganya lumayan oke sih kalau dibandingkan di Perth ya. Kayak ini per kilo pisang aja 60.000. Jadi banyak barang-barang dari kebun semua. Setelah keliling-keliling di sini produknya tuh produk fresh semua guys, bagus-bagus. Jadi aku nggak ada mau beli barang atau yang fresh product, jadi beli kopi dulu ya. One coffee, long black, regular size. Did you want a bit of cold water in there? Yeah, and a donut. Is that chocolate inside or? No. Yeah, just plain.
Jadi tempat kopinya lumayan rame antri. Aku lagi nunggu kopiku. Dan aku beli donat juga. Oke, jadi kita sarapan dulu. Makan donat sama kopi. Ini kopinya aku pesan yang reguler, americano itu sekitar 6 $6. Dan donatnya itu cuma 2,4 gitu. Ini nggak ada isinya. Kukira ada coklat, tadi aku tanya. Rasa cinnamon. Aku salah outfit, aku kira bakal panas banget. Tapi ternyata dingin. Tapi dia makin siang makin panas. Jujur, baru sehari di Perth, aku kayaknya lebih suka kota ini dibandingkan Melbourne atau Sydney. Kotanya nyaman banget sih. Kota itu dijuluki The Loneliest City atau kota paling sepi karena memang jauh banget dari kota-kota besar lainnya. Terus juga kota yang cerah banget sedunia karena dia kadang nggak ada awan gitu. Apalagi summer 6 bulan ke depan ini. Dia mulai summernya itu di November sampai Maret. Dan di area bawah sini di Bunbury sampai ke Margaret River di bawah itu kebanyakan kayak pantai-pantai sama peternakan, farm. Katanya nanti, kata guide-nya, kita bakal mungkin ngelihat kanguru. Aku belum pernah lihat kanguru sama sekali. Sekarang kita sampai di area Busselton. Jadi di sini tuh area pelabuhan di dekat laut. Karena ini weekend, jadi banyak banget yang mampir ke sini buat main ke pantai. Jadi kita bakal pergi jalan-jalan di sini sekitar 1 jam. Ini tuh settlement-nya sudah ada dari abad ke-20. Dan kota Busselton sendiri, dia kota setelah Perth. Maksudnya kayak settlement, banyak pemukiman itu setelah Perth. Jadi yang paling terkenal di sini memang pantainya. Sebelah kanan ada playground. Ini kayak park banget sih. Taman. Terus depannya ada pantai. Wih, cakep banget. Jadi kita di ini, Busselton Jetty. Yang ikonik banget di Perth itu tuh banyak rumah-rumah kayak gini nih. Nanti di kota Perth, besok kita bakal explore. Banyak nih yang kayak gini. Di dekat Kings Park. Di sini boleh mancing ya guys. Bagus banget, nggak ada sampah dan cerah banget hari ini. Dia lagi beli tiket kayaknya si Mr. Guide-nya. Jadi nih toko souvenir gitu, cuman lihat view-nya bagus banget. Nih udah ada ornamen Natal di November awal ya. Compartment 10. Compartment 10, okay. We wait here at 10. Yeah. Compartment 10, just the Yeah. on the train Yeah. you will stay here. Okay.
Jujur aku tadi nggak terlalu dengar dia jelasin apa, cuman kayaknya bakal naik kereta. Ya, ke ujung palingan ya. Untuk detail jelasnya aku nggak tahu nih. Kayak kereta ke ujung aja. There's the train. We're going on it. That's right. Jadi lagi pindahin kepalanya. Ya, kita board the train. Watch your head. Kita tadi tulisannya nomor 10. Wih, ini nomor 10 nih. Satu gerbong ini tuh ada 6 seat. Jadi ini sebenarnya kayak scenic train. Jadi kita bakal maju mungkin sekitar berapa menit. Nanti dalam 30 menit itu kita harus balik lagi ke sini. Other activities. Please stay seated throughout the journey, including children. Other vehicles use the jetty, so keep arms and items inside the carriages at all times. Do not open the doors or play with the door latches while we are on the train journey. We will open the doors for you at the platforms. You can pull down the blinds or let them up, but please don't let them be played with. We would like you to keep your feet on the floor and not on the seats. Was called the Naturalist. Geograph Bay is a wide curve of coastline extending from Cape Naturalist past the towns of Dunsborough and Busselton, ending near the city of Bunbury. The bay is protected from the rough seas of the Indian Ocean by Cape Naturalist, which makes it a popular destination for recreation. Di sini banyak yang mancing. Dapat ikan nggak ya? Wah, airnya jernih banget. Jadi setelah kurang lebih 20 menit naik kereta, kita sampai di paling ujung. Jadi memang kalau nggak mau jalan ya naik kereta ini. Tapi harganya nggak 1 juta kayaknya. Berapa Australian dollar gitu, aku lupa. Dan bagus banget. Jadi di sini ada sejarah-sejarahnya, baca-bacaan untuk kalian tahu tempat ini. Dan di sini tuh ada underwater observatory. Jadi kalian bisa lihat bawah laut sebenarnya, tapi itu beda lagi tiketnya. Nah, ini tempatnya kalian bisa beli tiketnya. Kita cek ya berapa. Harganya 21, berarti sekitar 200 ribuan. Kalian bisa, ini di bawah sini tuh ada observatory, jadi kalian bisa lihat ikan-ikan terumbu karang di bawah lautnya. Dan ini jernih, bagus kok. Aspetta il cartello, Alba. Jadi ini ada gambar blue whale. Gambar ya, gede banget. Jadi ini tuh bisa dibilang ukuran aslinya berapa meter nih dari ujung ke ujung? 20 meter ada kali ya. Ini tulisannya di sini kita udah ke lautnya itu 1,8 km. Jadi jauh banget. Nih,
di atas. Sugito siapa? Sugito tuh udah. Jadi ini titik paling jauh dari laut, 1,8 kilo. Dan sebenarnya kalian bisa berenang, bisa mancing di sini. Lautnya tenang banget. Sekitar 3 menit lagi kita udah mesti boarding balik. Kita cuma punya 10 menit di sini. Cuacanya bagus banget sih hari ini. Kayak kelihatan panas, tapi ini suhunya sekitar berapa ya? 16 derajat, jadi dingin. Harusnya bawa jaket sih sebenarnya. Kita udah sampai lagi di sini dan semakin siang, semakin banyak orang berjemur di pantai ya. Seru sih ngelihat di belakang tadi, pantainya bagus, lautnya bagus. Jadi kebanyakan dulu tuh aku sering nonton film-film kayak yang syutingnya tuh kayak di jetty atau di pelabuhan-pelabuhan pinggir laut gitu. Dan ini suasananya tuh kayak mirip gitu, kayak di film-film. Di sini juga ada cafe atau brunch buat makan siang. Jadi kalau di sini Margaret River ini sebenarnya tripnya nyantai banget, jadi no rush. Jadi cuman kunjungi beberapa destinasi di sini. Tapi kalau misalnya kalian nggak join one day trip itu bisa banget sih kalau kalian sewa mobil kalau kalian punya SIM internasional. Touch the vine, and sometimes it may introduce any germ or virus and yeah, they go. Oke, kita sekarang sampai di next destination. Ini kita di Vasa Felix, ini kayak winery. Jadi di bagian Perth, bagian bawah, di dekat Margaret River ini banyak banget winery, kebun-kebun anggur. Dan ini salah satu yang terbaik di Australia. Di depan sana itu ada pohon-pohon anggur, cuman katanya nggak boleh disentuh karena ada virus atau apa gitu. Kita punya waktu sekitar 30 menit di sini lihat-lihat anggur. Ini sebenarnya tempat winery-nya. Di area yang sejajar di bawah itu banyak banget kayak winery, contohnya kayak di South Africa waktu itu. Aku pernah mampir ke tempat namanya Stellenbosch, itu dekat Cape Town, dan dia juga ada winery kayak gitu. Cobain wine tasting juga. Cuman aku nggak nge-YouTube waktu itu. Sekarang aku nggak mau coba ini, jadi lihat-lihat aja. Nih, Vasa Felix. Di sini kayak ada museum ya, galeri. Aku tuh nggak bisa banget minum alkohol ya, wine kayak gitu. Jadi biasanya sekali atau 2 kali teguk itu udah merah banget mukanya. Kita jalan-jalan di pinggir sungai aja. Wih, cakep ya. Jadi di Perth ini, Western Australia itu banyak sungai-sungai.
Dan di sini kalau nggak salah itu ada 4 sungai utama di bawah sini. Tenang banget suasananya. Yeah, the small town is called Prevely, established from 1837 as one of the early settlement spot as well. Sekarang kita makan siang dulu. Aku belum tahu mau makan apa. Kita lihat menunya dulu. Ini restorannya Ocean View, jadi keren banget di depan sana. Jadi sini menunya ada salah satunya nasi goreng. Jadi ya kita coba nasi goreng deh. Karena yang lain kayak burger dan lain-lain. Mendingan makan nasi. Harganya $26, 200.000. Kayaknya tuh ada satu kokinya orang Indonesia deh yang pakai topi. Makanya ada menu nasi goreng. Dalam trip ini ada satu guide yang menjelaskan tentang tempat ini. Jadi kebanyakan tempat ini adalah tempat-tempat di mana banyak coastal area, kalian bisa piknik, bisa nyantai, apalagi orang Australia itu suka banget buat surfing. Jadi tempat ini adalah tempat yang cocok banget. Dan pas juga Perth lagi masuk summer sekarang. Oh, you see, a lot of surfers. Yeah, that is the natural situation for the waves, and there's no wind. The wind cannot generate big waves. That is only from the current. So this is more natural without wind, and it's beautiful. You cannot imagine for the nice day today. So many people here. We just got one spot and fantastic. Oh, we do this one. Kita sampai di Margaret River Surf Point. Jadi di sini tuh banyak yang surf. Orang Australia tuh seneng banget surfing dan makanya mereka banyak pergi ke Bali juga. Dan ini view-nya. Jadi sekarang lagi ada kompetisi surf until final. Wow. Wow. Ada olahraga surfing juga. Banyak banget yang surfing di sini. Cakep banget. Baru kali ini aku ngeliat olahraga surfing. Cakep guys pantainya. Hari ini salah pakaian lagi. Aku pakainya hitam terus celana panjang lagi. Wow. Guys, jadi di sini banyak banget lalat. Asli, lalat banyak banget dari tadi. Dari tempat wine sampai sekarang di pantai itu banyak banget lalat. Aku tadi ketemu ngobrol sama orang Australia. Dia bilang di Alice Spring atau di tempat-tempat lain juga banyak lalat. Apalagi di musim sekarang ya. Kukira tadi guide-nya tuh kayak ngajak keliling pantai. Kalian tahu aku di mana?
Buset. Wow. Ini dingin airnya ya. Aku kira panas, anget. Tapi ini dingin banget. Banyak yang surfing. Aduh. Bad news, kakiku tadi berdarah karena ketusuk kayak batu gitu di airnya. Jadi sekarang udah fine sih, aman. Nggak terlalu gede. Jadi kita pergi ke tempat selanjutnya. Jadi kita mampir ke salah satu spot point yang ombaknya tuh gede banget di sebelah sana. Di sana tuh ada batu juga gitu. Wah, keren ya. Wow, view-nya bagus banget. Ombaknya lumayan kencang di sini, banyak batu-batuan gede dan banyak yang surfing juga di sini. Wow. Keren banget ya view-nya. Sini cakep banget. Tadi yang di situ, di ombak sana itu ada kelihatan tadi beberapa lumba-lumba di sana. Dan di situ ada satu kolam di mana orang bisa berenang di sana karena ada batuan yang cover di sekitar sana. Cakep banget. Nah, kota ini tuh dinamai Margaret River karena memang dilalui sungai Margaret. Jadi satu sungai panjang dan langsung nanti keluarnya bermuara di laut sana. Jadi ini satu kawasan panjang banget. Sampai ke laut di belakang, laut tadi yang kita kunjungi. Sampai ini ada bunga, cantik banget. Katanya sekarang minggu-minggu ini tuh lagi banyak bunga, masuk spring ya. Cakep banget bunganya cuy. Kita sampai di tempat, namanya Boranap, kayak hutan gitu. Jadi kawasan ini tuh luas banget, banyak hutan-hutan. Jadi kita main ke hutan memang, karena di Australia, apalagi di bagian Perth, itu banyak banget kawasan hutan terbuka gitu. Nah, banyak banget ini di atas sini. Dan yang gede-gede gini, pohon-pohon gede ini adalah mayoritas dari pohon-pohon di sini. Jadi kalau ngirup udara itu udah seger banget. Masih banyak lalat ternyata. Tadi beberapa pohon di jalan itu udah kering, kayak kena kebakaran hutan di tahun 2021. Boranap Forest. Di sini nggak ada koala, nggak ada hewan-hewan liar katanya. Adanya di tempat lain. Seru ya, jalan-jalan di tempat alam kayak gini. Ini satu pohon kayak kopong gitu tengahnya, gede banget diameternya.
Sekarang kita di tempat terakhir kayaknya. Namanya tuh Hamelin Bay. Dan pantainya bagus banget. Mau lihat nggak? Ini dia. Wow. Jadi Hamelin Bay ini tuh salah satu pantai tercantik di sisi southwest, di bagian bawah kiri lah dari pulau Australia ini. Dan kebanyakan mereka bisa ngeliat ikan pari biasanya. Tadi aku diceritain guide-nya, biasanya ada ikan pari di musim-musim ini tuh lagi main ke permukaan sini. Cuman nggak tahu sekarang lagi ada pari atau enggak. Tapi so far main ke 2 atau 3 pantai di sini bagus-bagus kok, guys. Karena aku sebelumnya di Melbourne sama Sydney doang itu kayak nggak ke pantai gitu. Ternyata bagus ya. Depan sana ada satu pulau. Wow. Nah, di sini biasanya ada ikan pari nih. Cuman jangan kena buntutnya, karena buntutnya sangat beracun dan sangat berbahaya. Jadi sini tertulis ada 3 jenis, ada yang hitam, terus ada yang ini smooth stingray, sama ada yang southern eagle. Yang ini kayak ada motif-motif birunya. Nah, ini yang bahaya tuh ininya. Jadi kayak apa ya, kayak pati lele kali ya. Nih, yang tajam-tajam ini yang bahaya banget nih. Gak boleh disentuh. Dan yang terbesar itu pernah tercatat 4,3 meter. Bah. Kita coba masuk ya, siapa tahu ada. Kita di pelabuhan ujung. Looks like not this way. Majority of the time this way over here, but still I need to see it. Our work. Sekarang itu lagi banyak ini rumput laut yang ada di pesisir pantainya, kayak rumput laut yang mati gitu, dan belum kelihatan ikan pari sih. Setauku ikan pari itu bisa dimakan ya. Jujur ini pantainya kayak bau telur busuk gitu, agak bau telur busuk gitu. Pantainya luas banget dari ujung sana ke sana sampai ke sini. Ada yang lagi main paddle di sana, paddle board ya. Akhirnya setelah seharian sekitar 13 jam dari pagi jam 6 sampai sekarang jam 7 malam sampai lagi di Perth. Dan rekomendasi banget kalau kalian bingung, kalau udah explore Perth dan udah ke Rootles Islands juga, dan kalian pengen cari kegiatan lain one day trip, kalian bisa ke Margaret River karena memang alamnya bagus di sana ya. Kalau gitu, thank you for watching. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, masih di edisi Perth. Sampai jumpa lagi, bye-bye.